Ada. Mulai saya record ya. Oke, udah saya record. Oke, alhamdulillah ya kita dapat berjumpa pada hari yang cerah ini. Ya, nggak cerah sih, agak mendung gitu. Hari ini kita akan mendengarkan praktik penyuluhan dari Kang Chandra nih, dari Kang Chandra. Saya sebagai moderatornya, saya bantuin aja. Nah, hari ini temanya, apa Kang temanya Kang? Bisa disebutin Kang? Temanya tentang keluarga dan kesehatan reproduksi. Kemarin udah dikirim sih pamfletnya, sekarang baru penyuluhannya, gitu Agani. Oke, jadi kesehatan reproduksi dan keluarga. Nah, hari ini kita akan dengerin nih, apa sih tentang kesehatan reproduksi dan tentang keluarga itu sendiri. Nah, ini tuh adalah salah satu tugas dari mata kuliah penyuluhan KB. Nanti pun kalian akan mengalami ini nanti di semester 5, ya Kang ya, semester 5. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke Kang Chandra. Oke, Kang Chandra, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya temanya tentang keluarga dan kesehatan reproduksi. Nah, sekarang Chandra mau jelasin apa itu keluarga. Nah, keluarga itu kalau dari pandangan Chandra sendiri ya, sebagai unit terkecil di pemerintahan yang di dalamnya ada kayak kepala keluarga, ada juga kayak bagian-bagian keluarga yang lainnya, ada ayah, ibu, anak, bukan anak ya, kakak, adik, ataupun ya ke bawahnya masih banyak kayak kakek, nenek, itu semuanya adalah bentuk keluarga. Nah, di keluarga ini banyak juga definisinya, bukan hanya itu. Ada yang dinamakan itu adalah keluarga itu sebagai orang-orang atau kumpulan orang-orang yang paling kita sayangi. Itu juga bisa kita definisikan sebagai definisi keluarga gitu. Ada juga yang bilang bahwa keluarga itu membuat hati senantiasa bahagia. Jadi tempat kita pulang itu juga bisa jadi definisi keluarga juga, yang nantinya ya bisa membuat hati kita bahagia kan kalau kita pulang ke rumah. Ada juga yang kangen kita kan di sana di rumah, berarti itu kita bisa masuk ke kategori keluarga. Dan gak cuma hanya itu, banyak sih definisi keluarga. Keluarga juga bisa disebut sebagai motivator bagi diri kita sendiri. Dan kita juga bisa memberikan motivasi bagi keluarga kita yang lain. Kita bisa memotivasi ayah, kita bisa motivasi ibu, motivasi kakak kita, atau kalau yang punya kakak, atau motivasi adik kita sendiri gitu. Dan di keluarga juga ada yang namanya orang yang selalu nerimain apa adanya kita. Gak mungkin kan kalau orang lain jarang-jarang ada yang bisa nerima kekurangan kita gitu selain dari keluarga kita sendiri. Makanya banyak sih definisi keluarga yang mungkin ya kalian juga, oh bukan itu definisi keluarga, tapi ya sebagiannya adalah yang tadi Chandra bilang, ada beberapa mungkin dari definisi keluarga yang Chandra pahami dan mungkin juga kalian punya definisi keluarga kalian sendiri gitu tentang keluarga. Bagaimana sih bisa terbentuknya keluarga? Biasanya terbentuknya keluarga itu karena adanya ikatan pernikahan, itu yang pertama. Karena kan kalau mau bentuk keluarga ya gak mungkin gitu. Orang lain terus kita anggap keluarga. Emang bisa, tapi mungkin kalau dari keturunannya mungkin gak masuk keluarga. Mungkin hanya kita menganggap bahwa dia itu keluarga, tapi tidak dengan keturunannya gitu. Makanya tahapan pertama ketika kita mau untuk membentuk sebuah keluarga yaitu dengan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan juga kan gak mungkin kayak kita hidup cuma berdua gitu sama suami kita kalau yang perempuan, ataupun yang laki yang laki-laki hidupnya sama istri aja gitu, gak mungkin kan. Ada yang namanya kayak kalau disebutnya, kalau di tema itu kan ada namanya kesehatan reproduksi. Nah, di sana juga kita ketika udah masuk ke tahap pernikahan, kita juga sebisa mungkin harus bisa melakukan yang namanya reproduksi, kalau sederhananya. Kalau di dunia kampus udah gak kayak asing lagi gitu ya. Kalau kita ngomong-ngomong tentang hal yang misalnya seks, ataupun hal-hal yang lainnya tentang kalau ada yang namanya pengaman itu kayak kondom kalau di KB itu, terus ada yang namanya pil KB atau hal yang lainnya.
Cana kasih tahu ke kalian bahwa itu sudah hal lumrah untuk dibicarakan di dunia kampus. Mungkin bagi kalian yang baru masuk ke dunia mahasiswa gitu, kok jadi kayak gini gitu, atau yang baru kayak mengenal dewasa, kayak yang aneh ketika mendengar hal-hal yang kayak gini gitu. Nah, kalau udah kalian dicap sebagai mahasiswa itu, kalian tuh udah jangan aneh lagi dengan kata-kata yang kayak gitu. Karena itu jadi hal lumrah yang Punten Chandra, karena berhubung waktu ya. ini mau habis, nanti kalau teman-teman keluar otomatis nanti diklik lagi aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti diklik lagi aja karena katanya mau habis waktunya. Oke. Karena tadi nunggunya lama katanya, jadi waktunya mau habis. Nanti ketika kalian keluar, nanti masuk lagi ke link yang Cada kirim di grup ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di dunia mahasiswa itu udah gak kayak asing lagi gitu kata-kata yang aneh-aneh gitu. Nah, ya kita juga perlu tahu kan, makanya ada yang namanya kesehatan reproduksi itu, biar kalian juga nantinya nggak sembarangan kayak melakukan seks dan hal yang lainnya gitu. Nah, sekarang apa sih kesehatan reproduksi itu? Nah, kesehatan reproduksi itu adalah bagaimana cara kalian untuk sebisa mungkin melakukan seks dengan cara yang sehat atau cara yang baik gitu. Karena banyak yang melakukan seks kayak seks sembarangan, yang dimakan seks bebas, ataupun seks-seks yang emang di luar. Kalau dari ajaran agama kan udah jelas ya, ada yang mengaturnya gitu. Tapi kan kalau dari ajaran luar juga kita masih kayak harus bisa nyaring sendiri tentang yang namanya seks itu sendiri gitu. Nah, kesehatan seks reproduksi ini nantinya bakal menghasilkan atau bukan menghasilkan ya, nantinya bertujuan untuk biar kalian tahu gitu, seks yang sehat, seks yang baik itu seperti apa. Karena banyak macamnya kan seksnya. Seks itu seperti yang mungkin kalian udah ada yang tahu juga gitu tentang hal ini. Dan karena juga mungkin cuma hanya mereview dari poin-poin yang mungkin yang nanti saya sebutkan gitu. Nah, kesehatan reproduksi. Kan bisa masukin gitu. Nanti screen Gak bisa ya? Ya, screen. Ya, ini. Masih dari YouTube. Oke. Nanti kalau ada di situ, kalian bisa baca. Tapi Chandra bakal bacain sedikit tentang apa itu kesehatan reproduksi. Nah, menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting. Nah, kenapa penting? Karena kebanyakan yang melakukan seks yang buruk itu, kayak seks bebas itu, kebanyakan adalah remaja. Jadi kenapa sekarang Chandra ngumpulin kalian? Karena udah nganggap kalian itu sebagai remaja ya. Dan kalian juga mungkin memang udah di atas 17, ada beberapa orang yang di atas 17 atau mungkin ada yang di bawah 17. Nah, kesehatan reproduksi ini sangat penting bagi kalian sebagai remaja agar nantinya ketika kalian melangkah ke tahap yang dewasa, kalian bisa memilah dan menjaga diri kalian juga untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk apalagi tentang seks. Gitu. Nah, masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini. Nah, pada masa ini juga seharusnya kalian bukan hanya sekarang cara mengingatkan untuk kalian tahu apa itu kesehatan reproduksi, tapi kalian juga harus udah kayak membaca-baca sendiri gitu. Baca-baca mungkin dari media-media, baca-baca dari Google ataupun dari buku-buku tentang salah satunya adalah kesehatan reproduksi ini, karena kalian sudah masuk ke tahapan remaja dan sudah seharusnya kalian juga mengenal tentang hal ini. Jadi kalau misalkan ada yang masih kayak ngomong, ih kok kamu bahasan yang kayak gitu, atau ih kok bahasanya kayak gini ya, udah jangan bilang kayak gitu lagi gitu. Karena emang itu sudah sangat penting bagi remaja untuk bisa ngebahas hal itu, dan memang sudah jadi bahasannya yang seharusnya. Tapi perlu diingatkan bahwa ketika ngebahas itu tuh bukan ngebahas yang negatifnya, bukan ngebahas yang enak-enaknya atau yang lain halnya, tapi ngebahas tentang kesehatannya, hal baiknya, dan yang nantinya mungkin bisa kalian bawa untuk kalian praktekkan ketika nanti kalian udah masuk ke fase pernikahan atau kalian udah nikah, gitu, udah berkeluarga.
gitu. Karena kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan gitu. Karena kan banyak penyakit-penyakit gitu, misalnya kayak HIV, terus kayak penyakit yang lain-lainnya gitu yang bisa menular lewat seks itu sendiri gitu. Nah, di sini juga pentingnya di mana kita untuk bisa bersosialisasi dan rajin membaca gitu. Dan peran orang tua juga sangat penting sih di sini, karena kan kalian juga mungkin mengalami ya, gimana gitu orang tua ngeprotek kalian tentang hal ini. Apalagi nanti kalian masuk ke dunia kuliahan, di mana kalian juga mungkin ada sebagian yang ngekos kan, ada sebagian yang pulang pergi juga. Nah, di mahasiswa itu ketika ya apa ya, mohon maaf gitu, ketika ketika kos itu kan memang ada yang mungkin kosannya bebas, ada yang mungkin kosannya khusus putri atau khusus putra gitu. Tapi di sini kita harus lebih protek lagi gitu karena kita jauh dari yang namanya orang tua. Biasanya kan kalau kita di rumah ada yang ngingetin, ada misalnya ada yang ngingetin ibadah, yang ngingetin hal-hal jangan pulang malam atau yang lainnya gitu. Tapi ketika kalian udah masuk mahasiswa, kalian ngekos, meskipun kalian sering ditelepon ataupun sering di WA sama orang tua kalian, tapi tetap gitu orang tua kalian nggak bisa lihat gitu secara langsung, jadinya nggak bisa kalian ngeprotek kalian sekarang gitu. Makanya yang perlu memprotek diri kalian itu adalah diri kalian sendiri gitu, bukan bukan orang lain lagi, tapi udah jadi halnya bahwa kalian harus ngerti sendiri gitu, agar nantinya kalian nggak kayak salah pergaulan dan lain-lainnya. Intinya bahwa dunia kampus itu menurut Chandra emang harus hati-hati dunia kampus. Gitu. Bukan hanya hal ini ya, hal-hal yang lain juga gitu, bukan tentang bahasan tentang reproduksi atau seks atau yang lain-lainnya, tapi banyak juga hal-hal yang lainnya dari dunia kampus yang mungkin kalian harus lebih tahu lagi, harus kalian baca lagi dan kalian gali lagi tentang hal itu. Gitu. Balik lagi, karena pada dasarnya remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Biar ya yang tadi Cana bilang gitu, ketika kalian sudah mengetahui, nantinya kalian bisa menjauh lah dari hal-hal yang buruk ini gitu dan mendekat ke hal-hal yang baik gitu. Kalian udah kayak tahu ini tuh gak baik dan itu gak boleh dilakuin gitu, apalagi kalian jauh dari yang namanya orang tua. Pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, sebab anak laki-laki juga harus mengetahui serta mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Nah, biasanya tentang pengertian kesehatan reproduksi ini, informasinya itu masuk ke perempuan gitu, karena kebanyakan bukan kebanyakan, karena emang kewajiban, mungkin kewajiban juga sama sih, laki-laki sama perempuan juga wajib menjaga gitu, tapi yang namanya perempuan ada lipatannya atau 2 kali lipat harus bisa menjaga lebih tentang hal ini gitu, karena perempuan kan kalian juga tahu sendiri gitu bagaimana perempuan yang harus bisa menjaga diri kalian sendiri. Makanya memang penting bagi laki-laki juga, tapi dititik beratkan bahwa di sini kenapa juga di sini kebanyakannya perempuan gitu, karena ya perempuan lebih riskan daripada laki-laki dalam hal ini gitu, menurut Canda ya. Gitu. Pergaulan yang salah juga pada akhirnya bisa memberikan dampak merugikan pada remaja. Lantas pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui remaja? Nih, yang pertama, pengenalan terhadap sistem. Sistem itu adalah sebuah proses atau fungsi alat reproduksi itu sendiri. Jadi reproduksi ini bukan alat untuk kalian bersenang-senang gitu, bukan alat untuk kalian mengejar sesuatu yang wah atau bukan hal yang itu gitu ya. Tapi reproduksi di sini adalah untuk kalian bisa menghasilkan keturunan yang baik, keturunan yang mungkin dalam Islam ada yang namanya soleh, ada yang namanya solehah, ada yang berakhlak baik atau yang lain-lainnya. Karena diatur banget kan tentang reproduksi ini. Nah, tujuannya itu adalah kalian biar bisa kayak tahu gitu buat apa reproduksi ini, bukan hal yang buruk tapi untuk hal yang baik, yaitu menghasilkan keturunan yang baik juga. Jadi
ya reproduksi ini dilaksanakan atau dilakukan gitu ya ketika kalian nanti sudah menikah. Jadi jangan sampai lah gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya resiko penyakit. Aspek ini juga sebaiknya sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, yang tadi itu karena banyak kayak penyakit-penyakit yang ya kita juga nggak tahu ya, apa sih penyakit itu bisa menular lewat apa saja, tapi ya salah satunya mungkin bisa menular lewat reproduksi itu. Nah, kalian juga udah harus mengetahui apa aja penyakit-penyakit yang mungkin diakibatkan dari seks yang salah, seks yang ya tidak benar atau yang lain-lainnya. Nah, terus poin yang ketiga itu ada yang namanya kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Jadi, remaja perlu dikenalkan dengan hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara mencegah terjadinya. Nah, kesehatan atau kekerasan seksual ini juga riskan gitu terjadi apabila kita tidak mengetahui yang namanya tadi kesehatan reproduksi. Jadi kadang kita memilih orang yang salah gitu untuk ya bersenang-senang ataupun yang lainnya ataupun ya sekedar kita mau milih jodoh buat nanti kita nikah, kita juga harus benar-benar kayak memprotek diri gitu. Kita harus punya kayak tipe-tipe kita sendiri yang baik yang mungkin nantinya bisa kayak menjaga kita, bukan hanya menjaga tentang hal-hal yang itu-itunya gitu, tapi kita menjaga akhlaknya, menjaga nama baik kita juga gitu. Biar nantinya ketika kita melangkah itu kita udah bener-bener kayak apa sih nemuin sosok yang bisa ngejaga kita agar nantinya tidak terjadi kayak kekerasan seksual atau ya kekerasan yang lain-lainnya. Kita udah kayak tahu cara menghindarinya tentang hal-hal yang tersebut atau hal-hal yang negatif itu. Mungkin begitu. Modal dikembalikan. Nanti kalau ada yang mau nanya, silahkan buat nanya ya. Oke, terima kasih Kang Chandra. Nah, itu teman-teman ya, untuk pentingnya dari kesehatan reproduksi itu sendiri selain menjaga kesehatan reproduksi kita untuk masa depan kita, yang mana itu merupakan sebuah investasi bagi diri kita sendiri gitu ya. Jangan sampai menyalahgunakan apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, di dalam kesehatan reproduksi sendiri, selain buat yang tadi Kak Chandra jelaskan, itu juga untuk menjaga diri kita gitu ya. Tadi Kak Chandra udah jelasin banyak. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Boleh banget kita sharing aja ya di sini ya sama Kak Chandra gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Yang mau ditanyakan boleh dibuka unmute-nya. Senyum atuh. Minasa tegang, biasa weh. Kalem. Pada bisa bahasa Sunda semua? Atau pakai bahasa Indonesia semua? Pada kaget. Tegang? Nggak apa-apa. Ada yang ditanyain nggak? Kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa. Atau misalkan ada yang ingin disampaikan tentang khususnya kesehatan reproduksi. Ya mungkin kalian punya informasi yang kak nggak kayak gitu kok gitu yang kakak sebutin kayak gini. Nah itu sangat penting banget gitu buat Chandra, buat bahan evaluasinya Chandra. Dan kalian juga kayak boleh nanya gimana sih gitu kesehatan reproduksi itu apa aja, misalnya saya perempuan kita harus menjaga apa aja atau hal yang lainnya gitu, atau ya terserah kalian mau nanya apa, atau nanti Chandra lanjut lagi sebentar buat nambah sedikit materinya. So kalau yang mau nanya ya, Chandra tunggu sampai jam 17.00. Yuk, ada yang mau nanya nggak? Nggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Seriously? Nggak ada. Ya ada. Yang lainnya? Ada Widya, ada Jihan, ada Ega, ada Liza, ada Indah, ada Najma. Oh, Najma baru masuk ya. Nggak apa-apa. Ya, Anggun mungkin mau nanya atau mau menambahkan?
Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan atau nggak ada tambahan, kita lanjut aja ya ke Kang Chandra, katanya mau lanjut sebentar lagi. Mangga, Kang. Oke, nih buat kalian yang perempuan, kan di sini kebanyakannya perempuan, Agani juga nggak tahu perempuan apa laki-laki. Pertama kenal Agani itu kayak perempuan, tapi sekarang ternyata dia laki-laki. Ini ada tips nih buat kalian para perempuan untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi wanita. Karena di sini kebanyakan perempuan ya. Nanti kalau laki-laki mah bisa baca sendiri. Acada atau Agani. Gitu. Yang pertama, kalian harus bisa menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan organ reproduksi bisa mencegah terjadinya gangguan. Mungkin Canda nggak ngerti ini ya, Canda cuma bacain doang gitu. Kalian nanti yang praktekin, karena Canda laki-laki. Nah, pastikan untuk selalu membersihkan, terutama sehabis buang air. Gitu. Itu yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, makanan yang sehat. Kalian juga harus kayak ngejaga makanan kalian gitu bagi perempuan. Laki-laki juga sama sih, tapi ya lebih praktek ke perempuan gitu. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang juga bisa membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Wanita disarankan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, lemak, antioksidan, serat, vitamin, dan mineral gitu. Nah, nanti kalian ngekos ya. Kalian juga walaupun nanti yang dikasih uangnya sedikit sama sama orang tua kalian, kalian bisa kayak ngolah uang tersebut gitu biar makanan yang kalian nanti makan itu juga memiliki kesehatan yang baik, protein yang banyak, antioksidan, serat atau vitamin-vitamin yang lainnya gitu. Nah, di sini juga yang ketiga itu kalian bisa kayak pakai minyak zaitun. Pokoknya nggak ngerti ya, tapi di sini mah ya kalian pakai minyak zaitun lah gitu. Terus yang keempat, hindari rokok. Nah, hindari rokok ya. Mungkin ada ayah kalian atau kakak kalian yang ngerokok. Kalau perempuan bisa mungkin untuk menghindari rokok gitu. Karena ya sangat beresiko kalau bagi perempuan. Karena salah satu kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan reproduksi itu adalah merokok. Sebab zat-zat yang ada pada rokok bisa mengurangi jumlah dan kualitas sel telur. Selain itu, merokok juga bisa mengganggu kesehatan rahim. Nah, kalau dulu mah kan ada yang bacaannya kayak rokok itu bisa menyebabkan kanker, yang lain-lainnya gitu. Kalau sekarang kan cuma rokok itu membunuhmu gitu doang kan, atau yang lain-lainnya. Nah, kalian juga harus ingat tulisan rokok yang dulu gitu, di mana merokok itu bisa mengurangi kualitas sel telur kalian dan juga bisa mengganggu kesehatan rahim. Makanya bisa mungkin kalau yang ngerokok kalian bisa kayak Kang jangan ngerokok di situ atau Pak jangan ngerokok di situ atau ya sebisa mungkin dengan bahasa kalian untuk apa sih kayak memprotek diri bahwa saya itu perempuan dan nggak ngerokok gitu. Nah, yang kelima jangan minum alkohol. Karena yakin kalau di sini mah pada baik semua ya nggak mungkin kayak mungkin minum alkohol atau yang lain-lainnya. Nah, sebisa mungkin jangan, bukan bisa mungkin, emang wajib jangan gitu karena haram juga kan kalau alkohol karena ya alkohol juga bisa mempengaruhi kesehatan organ reproduksi wanita. Kandungan alkohol itu bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan ovulasi gitu. Jadi jauhin alkohol gitu ya, jangan sampai. Nah, yang keenam, hindari seks beresiko. Nah, kalau di sini tulisannya, kesehatan sistem reproduksi juga bisa terganggu akibat perilaku seksual yang beresiko. Kebiasaan bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman atau kondom harus dihindari. Nah, ini nih yang nanti jadi PR kalian gitu. Dan PR Canda juga dan semuanya gitu. Gimana kita harus bisa kayak ngejaga, balik lagi yang tadi, ngejaga kesehatan reproduksi kita gitu. Jangan sampai nantinya kita kayak apa ya menyesal sendiri gitu dengan apa yang udah kita perbuat karena penyesalan kan biasanya datang di akhir gitu. Nah, jangan sampailah gitu. Apalagi sekarang yang mungkin kalian ada yang punya pacar, pastilah ada yang punya pacar, yang mungkin enggak gitu atau yang lagi ngejomblo ya alhamdulillah gitu. Nah, bisa mungkin kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri apalagi kalian itu seorang perempuan gitu. Nah, yang ketujuh, cukup istirahat dan kelola stres. Nah, istirahat yang cukup itu kalian bisa kayak tidur 7 sampai 9 jam. Itu yang sehat itu. Jadi kalian juga harus kayak ngejaga kesehatan kalian, ngejaga istirahat kalian dan kelola stres kalian gitu. Bukan cuma kita kan anak BKI ya.
kita juga bukan hanya ngelola orang-orang yang stres, tapi kita juga harus ngelola diri kita sendiri biar gak stres gitu. Kita sibuk aja gitu kayak ngurusin orang yang stres, kayak dengerin cerita-cerita orang gitu, biar dia bisa kayak dapat solusi. Tapi kitanya sendiri yang stres gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu, karena kita juga kayak butuh memprotek diri kita agar kita tetap sehat. Apalagi ya, kalau masuk ke tema lagi, dan kondisi kita juga sehat juga gitu. Amin. Mungkin segitu Agani dari saya. Terakhir, mungkin ada yang mau nanya, ya udah nyiapin pertanyaan atau enggak? Oke, Kang Chandra, terima kasih. Nah, itu tadi ada beberapa tips ya yang disampaikan oleh Kang Chandra. Itu benar banget sih buat perempuan emang agak riskan ya, karena perempuan tuh lebih kompleks gitu kan. Ya, gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh, atau ada yang ingin menambahkan apalagi tadi tentang tips perempuan BC gitu ya. Takutnya Kang Chandra salah gitu. Karena kalian perempuan lebih mengetahui mungkin ya, timbang kami laki-laki. Ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Kita tutup aja kalau misalnya nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup aja. Kang Chandra ditutup aja atau gimana kan? Ya, kita tutup aja ya. Nah, mungkin segitu ya dari Chandra. Semoga ada manfaatnya buat kalian dan buat Chandra juga khususnya gitu. Bisa ada kalian ambil sedikit ilmunya dan Chandra juga kayak ambil juga ilmunya dari sini. Kita kayak sharing aja di sini gitu. Terima kasih buat kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau ada redaksi yang salah atau hal yang lainnya. Karena mohon maaf gitu. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada moderator ya, ke Agani. Silahkan Agani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.